Salam. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik, saya percaya bahwa kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama membuka di kitab Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama. Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama. Oke. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jangan gelisah, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Ya. Satu ayat firman Tuhan ini ada 3 kalimat pokok, dan tiga-tiganya adalah merupakan kalimat perintah. Perintah yang pertama adalah jangan gelisah. Ya, kalimat perintah. Kita tidak boleh gelisah. Jangan gelisah. Perintah yang kedua adalah percayalah kepada Bapa, dan yang kalimat yang ketiga adalah percayalah kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan bicara tentang gelisah. Jadi semua orang pernah merasakan kegelisahan. Mungkin masa lalu, mungkin hari ini juga ada yang sedang gelisah. Tapi pada dasarnya kegelisahan itu disebabkan ada 3 hal. Yang pertama adalah karena menyesali masa lampau. Orang yang menyesali masa lampau, dia akan merasa gelisah. Yang kedua adalah tidak bisa menerima kenyataan di hari ini. Ya. Dan yang ketiga adalah khawatir apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan kebanyakan kegelisahan itu muncul dari sebab yang ketiga. Karena firman Tuhan selalu katakan lupakan yang di belakang, gitu? Lupakan yang di belakang. Sehingga hal-hal yang akan datang yang belum terjadi justru menimbulkan sebuah kegelisahan. Tapi Tuhan berkata, janganlah gelisah. Ya, janganlah gelisah. Kamu enggak usah gelisah. Yang penting apapun yang terjadi, percayalah kepadaku. Ya, percayalah kepadaku. Ini suatu himbauan, suatu perintah dari Tuhan. Jangan gelisah. Ya. Gelisah bisa disebabkan karena masalah yang bertumpuk-tumpuk dan seolah-olah tidak ada satupun yang bisa kita selesaikan. Itu yang membuat kita gelisah. Ya. Tanda-tanda orang gelisah apa? Tidak tenang, susah tidur. Waduh, saya sariawan ya. Tapi saya enggak gelisah. Mondar-mandir, duduk sebentar, berdiri lagi, jalan, duduk lagi, tidur, begitu ya. Itu tanda-tanda orang gelisah. Kalau saudara pernah piara ayam kampung, dan ayam kampung itu mau bertelur yang pertama kali, seperti itu orang gelisah. Ya, naik atas lemari, turun ke dipan, ke dapur lagi, begitu, muser-muser. Itu tanda-tanda kegelisahan. Ya, orang gelisah seperti itu, tapi Tuhan memerintahkan jangan gelisah, percayalah kepadaku. Oke.
Kita akan lihat satu contoh orang yang memiliki masalah yang bertumbuk-tumbuk. Ya, masalah yang bertumbuk-tumbuk, dan masalah ini saya percaya lebih berat, lebih banyak, lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30, mulai dari ayat 1. Orang gelisah ketika dia memiliki masalah yang bertumbuk-tumbuk dan seolah-olah tidak bisa terselesaikan. Itu membuat kita gelisah. Ya, makanya jangan punya banyak-banyak masalah biar enggak gelisah. Kita baca silih berganti ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ini adalah masalah yang dialami oleh Raja Daud. Baru saja Nabi Samuel meninggal dunia. Ya. Nabi Samuel adalah orang kepercayaannya Daud. Orang yang dipercaya oleh Daud, dianggap sebagai bapaknya sendiri. Dan ternyata Samuel yang menjadi andalan dalam hidupnya, dia meninggal. Daud dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang lagi berduka cita, timbul masalah baru. Masalahnya adalah orang-orang Amalek menyerang kotanya, kota Siklak, dan kota itu dibakar habis. Ya, kesedihan pertama belum berakhir. Dia ditinggal mati Samuel. Kemudian dia dikalahkan oleh orang Amalek, kotanya dibakar habis. Habis, gak ada satupun yang tersisa. Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Bukan hanya itu, kedua istri Daud juga ditawan. Bukan hanya itu, semua perempuan-perempuan, anak-anak, semuanya ditawan oleh musuh. Masalahnya cukup berat. Ini masalah yang datang dari luar, belum lagi masalah yang datang dari dalam. Karena apa? Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan, rakyatnya sendiri ini, anak buahnya Daud, bolone, konco-koncone, anak buahnya, mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi dia mendapatkan masalah, ditinggalkan seorang yang dihormati, yang dipercayai, yang diandalkan. Samuel sudah meninggal.
Dia menghadapi masalah karena dapat serangan dari orang Amalek dan mengalami kekalahan sampai kota Siklak dibakar habis. Semua anak buah dan istrinya sendiri ditawan dan rakyat-rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Apalagi yang diharapkan? Enggak ada harapan lagi, Daud enggak punya apa-apa lagi. Maka di dalam ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Itu yang dialami oleh Daud. Karena masalah yang dihadapi sangat berat, masalah yang dihadapi sangat besar, sehingga dia menangis dengan nyaring. Tahu nyaring? Tahu nyaring? Pernah menangis dengan suara nyaring? Kapan itu? Waktu masih kecil. Anak kecil kalau nangis teriak-teriak sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Wah. Tapi kalau sudah menginjak remaja, umur 12 tahun, 13 tahun, air mata dulu turun, tapi tanpa suara. Iya enggak? Apalagi setelah tua, air mata pun tidak, suara pun tidak. Menangisnya hanya di dalam hati. Tetapi walaupun Daud sudah tua, dia menangis dengan suara yang nyaring. Dia seorang raja loh ya. Sudah diurapi ini. Dia menangis dengan suara nyaring tanpa rasa malu. Kira-kira kenapa sampai terjadi seperti itu? Kenapa Daud bisa menangis dengan suara nyaring tanpa rasa malu? Karena apa? Ya, terlalu sedih. Dia enggak kuat lagi menahan sehingga semua keluar. Menangis, berteriak-teriak seperti anak kecil. Wah, 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 wah. Siapa menangis? Daud. Daud menangis. Dengan teriak-teriak, dengan suara nyaring. Ya. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangis sebagai ekspresi kesedihannya. Ya, ekspresi kesedihannya dia menangis dengan suara nyaring sampai mereka tidak bisa menangis. Artinya mereka sudah kehabisan tenaga untuk menangis. Saya percaya bahwa kita semuanya belum pernah mengalami kegelisahan seperti yang dialami Daud. Saya percaya bahwa kita semua belum pernah menangis dengan suara nyaring. Saya percaya bahwa kita semua belum pernah sampai tidak kuat menangis. Betul? Berarti masalah yang kita hadapi selama ini belum seberat apa yang dialami oleh Daud. Ya, oke. Saya bacakan ayat yang ke-6. Ya, kita perhatikan di kalimat yang terakhir ya. Saya baca dulu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Daud ketika dia merasa gelisah, ketika dia merasa ketakutan, ketika dia merasa beban terlalu berat. Maka langkah yang pertama adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud percaya hanya bersama Tuhan dia sanggup mengatasi masalahnya. Dan ini pengalaman dari Daud.
Sejak masih muda Daud memiliki banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Dan dia selalu bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca kisah 1 Samuel 30 ini, waktu-waktu sebelumnya, kenapa Daud bisa sampai terpuruk, bisa sampai mengalami kekalahan yang sangat telak? Karena dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Karena dia sudah merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa mengatasi segala masalahnya, sehingga dia lupa bertanya kepada Tuhan. Setiap kali ada masalah diselesaikan dengan kemampuannya sendiri. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan Daud mengalami kekalahan. Dan setelah mengalami kekalahan yang sangat hebat, maka Daud kembali mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Oke, nanti kalau kita baca di ayat yang ke berapa ya? Ya, nanti saya tak carikan ya. Jadi kisah selanjutnya ini Daud langsung datang kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, apakah Siklag, apakah Amalek nanti diserahkan kepada Daud apa tidak. Dan setelah Daud menanyakan hal itu kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, kamu bisa mengalahkan Amalek, dan Daud bisa mengalami kemenangan. Saudaraku, dari kisah-kisah yang telah kita dengarkan tadi, seseorang mengalami kegelisahan kebanyakan adalah karena khawatir, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Itu yang membuat orang itu gelisah. Dan akhirnya ternyata apa yang dikhawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Rugi ya? Kita mengkhawatirkan sesuatu dan ternyata yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Pak Sembiring khawatir, nanti operasi itu sakitnya kayak apa? Ternyata enggak sakit. Nanti kalau enggak sembuh bagaimana? Ternyata sembuh. Mbah Tarto tulangnya retak 4. Ini di usia sudah tua. Bisa pulih enggak nanti? Kalau enggak pulih bagaimana? Ternyata pulih. Joy, lihat sendok enggak kelihatan. Nanti kalau enggak ketemu bagaimana? Nanti mama bisa marah. Ternyata ketemu. Ternyata tidak dimarah. Jadi ternyata rugi sekali. Ketika kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang kita belum tahu nanti terjadi apa tidak, ternyata rugi. Kita sudah terlanjur keluar energi untuk berpikir, ya toh, sudah terlanjur gelisah, perasaannya tidak tenang. Ternyata hal itu tidak terjadi. Ya. Lalu apa kata Paulus? Apa kata Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13? Mari kita baca bersama-sama apa kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi masalah apapun yang saat ini sedang terjadi dalam diri kita, masalah apapun yang kita hadapi yang kelihatannya sangat berat dan kita tidak mampu menyelesaikannya, kita dapat menanggung segala masalah itu, segala perkara itu. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena Tuhan bagaimana? Memberi kekuatan. Memberi kekuatan.
Lalu Rasul Petrus bilang apa ya? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita enggak perlu khawatir, enggak perlu gelisah terhadap masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita selalu dalam masalah-masalah. Tapi Tuhan berjanji akan selalu memelihara kita. Yang terakhir, kata Tuhan Yesus dalam Matius 11. Matius 11 ayat 28, 29 dan 30. Oke. Ini Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa baiknya Tuhan. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya memiliki masalah, mengalami keletihan, kelesuan, memiliki beban yang berat, maka Tuhan Yesus memberikan undangan khusus. Ini undangan ini khusus loh, bukan umum, khusus. Khusus kepada siapa? Iya, khusus kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu saat ini tidak letih lesu, tidak berbeban berat, undangan ini tidak berlaku. Ya, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan undangan. Untuk apa diundang? Tuhan mau memberikan kelegaan. Dia enggak tega. Dia enggak tega melihat anak-anaknya memiliki beban yang berat. Sehingga Tuhan Yesus mengundang, datanglah kepadaku. Jadi yang mau diberi kelegaan yang bagaimana? Iya, yang datang, yang mau datang, yang tidak datang enggak usah. Ya, pikolah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi Tuhan Yesus memberikan kelegaan itu bukan berarti Tuhan Yesus mengambil bebannya. Bukan berarti Tuhan mengambil masalahnya, tidak. Masalah tetap, beban tetap. Tapi Tuhan memberikan kelegaan dengan cara memberikan kuk. Kuk itu kalau bahasa Jawa pasangan. Tapi bukan pasangan suami istri, bukan ya. Pasangan itu terbuat dari kayu untuk menggandeng sapi ketika dia membajak. Nah, kuk ini, dengan kuk ini membuat sapi itu lebih kuat menarik bajak. Jadi kuk ini adalah sebuah alat untuk memperingan beban yang kita miliki. Jadi Tuhan Yesus tidak mengambil beban itu. Beban tetap harus kita pikul, tetapi Tuhan memberikan kuk, dan kuk itu untuk dua orang. Satu untuk kita, satu untuk Tuhan Yesus. Jadi kita akan menyelesaikan masalah itu, memikul beban itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita enggak kuat, Tuhan Yesus kuat. Sehingga masalah itu bisa kita hadapi, bisa kita atasi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Pikolah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika beban itu kita pikul bersama-sama Tuhan Yesus, kita ada kelegaan, ya. Ya, Tuhan tadi kan janji akan memberikan kelegaan, ya. Dan kalau kita sudah lega, berarti hati kita akan merasa tenang. Tenang itu seperti kolam di pagi hari. Jam 6, ya, itu tenang sekali karena belum ada angin. Tapi walaupun jam 6, kalau kolam itu kita lempar batu, akan timbul apa? Gelombang, riak-riak, gitu ya. Jadi orang yang gelisah itu pikirannya itu bergelombang, tidak tenang. Tapi ketika Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, karena bersama-sama memikul kuk dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, beban menjadi ringan karena ada kuk, dan kuk tadi dipikul oleh kita dan juga oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih satu tip bagaimana ketika kita menghadapi kegelisahan gara-gara kita terlalu banyak masalah. Salah satu cara adalah pilih satu saja masalah itu dan selesaikan dengan tuntas. Ya. Orang kalau banyak masalah kan bingung toh. Ini yang mau dikerjakan yang mana dulu, yang mau diselesaikan yang mana dulu. Nanti bisa selesai enggak, kan begitu ya? Bingung. Mau pegang ini, belum selesai, pegang ini. Ini belum selesai, pegang ini. Ya. Salah satu tip atau cara adalah pilih satu masalah, satu saja. Mau yang kecil boleh, mau yang sedang boleh, mau yang besar boleh. Selesaikan satu masalah itu, fokus. Dan setelah itu, nanti masalah-masalah yang berikutnya itu akan dapat terselesaikan. Amin. Amin. Jangan gelisah. Ya, enggak perlu gelisah. Percaya saja pada Tuhan. Pasti masalah kita akan terselesaikan dengan baik. Walaupun kita sudah lebih dahulu gelisah, lebih dahulu khawatir, ternyata yang kita khawatirkan juga enggak terjadi. Rugi sekali. Ya, kita percaya kepada Tuhan saja. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 140. Kidung Jemaat nomor 140. Jangan gelisah. Bersama Tuhan kita akan tenang.